Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami berjumpa lagi di persekutuan doa pagi. Sebelum kita akan mengawali dengan doa, kita akan mengangkat satu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah menyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian-Mu ya Tuhan. Memang siapa kami ini ya Tuhan? Semua berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hanya
pujian saja Tuhan yang Engkau inginkan, dan kami selalu mendekat kepadamu ya Tuhan. Untuk persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapa, supaya urapanmu ya Tuhan, untuk pujian, doa, dan juga firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau urapi juga ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini, yang mengikuti doa pagi ini, Engkau akan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti doa pagi ini dengan hati yang tulus, dan tidak ada pikiran apapun selain doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian kita, Jadikanku Roh Rumah Doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
Saya persilakan Bapak Edi SS yang akan membawakan firman Tuhan. Iya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam khususnya dalam doa pagi ini. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur. Pagi hari ini Engkau berkati kami dengan hari yang baru, hari yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kiranya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, yang bersyukur kami dapat kesempatan untuk boleh berdoa bersama dengan saudara seiman kami. Kiranya Tuhan mendengar seluruh doa kami dan menjawab seluruh doa kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi firman yang hidup di dalam setiap kami. Berkati hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu hanya kuasa daripada Tuhan yang boleh menyapa, menopang setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa untuk kesekian kalinya dalam persekutuan doa yang boleh kita adakan. Pagi hari ini saya mengambil satu tema yang mungkin bagi kita orang-orang GKMI agak bagaimana gitu kan mendengar temanya ini, pertolongan Roh Kudus dalam doa. Ya karena seringkali dipahami bahwasanya bukan apa-apa, tapi ketika bicara Roh Kudus itu bicara satu kegerakan, bicara satu penampakan bagaimana Roh Kudus itu tinggal dan berdiam dalam hati kita, terus dinampakkan. Itulah pemandangan secara umum, bukan dari kita ya, tetapi dari rekan-rekan kita yang menyatakannya demikian. Kalau ada Roh Kudus, doa itu harus seperti ini, bla 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 bla, makanya ada bahasa roh segala macam. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua melalui perenungan pada saat ini bahwasanya di dalam doa kita perlu pertolongan perlu pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya kita bisa memahami dan kita harus meyakini bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah. Dia bukan kekuatan saja, dia bukan satu gerakan yang dinamis saja, tetapi dia adalah Allah. Dia bisa bergerak, dia apapun juga terserah Allah. Tetapi saya ingatkan kita semua, Roh Kudus Allah. Makanya di dalam doa kita perlu pertolongan dari Dia. Saya mengambil satu ayat, yaitu ada di Roma 8 ayat 26. Di slide ini ada, saya minta kesediaan dari kita semua, ayat ini boleh silakan dibaca, karena kita hanya satu ayat aja. Silahkan dari Bapak Ibu saudara-saudari yang membaca, buka mic-nya, silahkan dibaca. Saya yang baca, Pak. Oh iya, silahkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Bu Indriati yang sudah berdoa membaca firman Tuhan untuk kita semua dari Roma pasal 8 ayat 26. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita melihat satu bagian firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 26, sekali lagi kita diingatkan betapa pentingnya pertolongan Roh Kudus itu di dalam doa kita. Ya, selanjutnya kita lihat slide-nya. Doa itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena kita harus tahu persis, karena kita berdoa itu harus benar, nggak boleh nggak benar, bukan? Dan doa itu harus berkenan kepada Allah. Dan yang poin yang ketiga, doa itu harus sesuai dengan kehendaknya. Dan masih bisa kita tambahkan beberapa poin lagi, tapi intinya adalah ketika kita sadar berdoa itu harus benar, berkenan pada Allah, sesuai dengan kehendaknya, kita mengerti bahwasanya di dalam doa itu kita membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Ya, karena sekarang kalau kita lihat masa kalau perjanjian lama Allah Bapa, seperti kalau kita coba memisahkan, kemudian Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus naik ke surga, dan kemudian Roh Kudus turun dan dia tinggal bagi setiap kita.
Nah, inilah kalau kita lihat masa, tapi sebetulnya itu ada Allah semuanya begitu ya. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita sadar bahwasanya doa itu benar, berkenan pada Allah dan sesuai kehendaknya, maka kita perlu betul-betul pertolongan Roh Kudus. Kalau kita tanpa pertolongan Roh Kudus, bagaimana kita bisa berdoa dengan benar? Rasanya kok susah. Bagaimana kita bisa berdoa berkenan pada Allah tanpa pertolongan Roh Kudus? Rasanya nggak mungkin. Karena doa itu asalnya juga daripada Tuhan sendiri. Dialah pencipta doa. Dan dialah yang meng-create doa, membentuk doa itu bagi setiap kita. Makanya Tuhan juga mengajarkan doa Bapa kami pada kita, pada murid-muridnya, dan kepada kita. Dan bagaimana doa itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita bisa berdoa segala macam, tapi belum tentu itu sesuai kehendaknya. Maka kalau kita ada di bagian 3 bagian ini setidaknya, kita betul-betul membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Nah, saya mengutip dari 2 orang yang cukup terkenal di kalangan penulis-penulis Injili gitu ya. Yang pertama John Bunyan, jangan baca seperti itu ya. Doa tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin dapat sesuai dengan kehendaknya. Jadi tepat sekali bahwasanya kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, doa kita itu bisa saja tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan John Bunyan itu mengingatkan kita semua, saya pikir ini berlaku sampai dengan sekarang, meskipun dia bukan di masa-masa ini, dia ada di masa lampau, tapi mengingatkan kita bahwasanya tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita harus tunduk pada pertolongan Roh Kudus dan memohon pertolongan Roh Kudus. Dan kemudian Matthew Henry, ini lebih lama lagi, dia hidup lebih awal pada John Bunyan, dia mengatakan orang-orang yang didiami oleh Roh akan sungguh-sungguh berdoa. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian ketika kita memahami apa yang disampaikan Matthew Henry. Bagaimana kalau kesadaran kita bahwasanya kalau kita itu didiami oleh Roh, maka kita akan sungguh-sungguh berdoa. Inilah yang membedakan orang-orang yang didiami Roh dan orang-orang yang tidak didiami Roh. Orang-orang yang didiami oleh Roh, berarti kita bisa bacakan Roh Kudus seperti itu, dia akan di dalam dirinya merindukan doa itu menjadi satu bagian di dalam kehidupannya. Tanpa berdoa, rasanya sukar. Maka tidak perlu ada acara yang perlu kita seperti ini. Tanpa seperti ini pun orang itu akan berdoa. Karena dia didiami oleh Roh Kudus. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita mengadakan acara seperti ini, persoalan doa pagi, kemudian di dalam doa pagi, oh ini doa kita pasti benar. Tidak. Karena sekali lagi, kesadaran kita ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita itu penting sekali. Dan ini menjadi satu bagian yang begitu umum, begitu luas bagi setiap kita. Kalau kita sadar kita didiami Roh Kudus dan kita mengerti kita didiami oleh Roh Kudus, tubuh kita, jiwa kita didiami Roh Kudus, maka di dalam diri kita akan ada satu kerinduan besar. Nah, kalau kerinduan itu besar sekali, keinginan kita besar sekali, ternyata ini bisa mengalahkan segala sesuatu. Bukan hanya, persoalan doa ini kalau sempat saja gitu ya. Lain ceritanya. Kita akan berusaha sungguh-sungguh. Bagaimana saya berdoa kepada Tuhan. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri saya. Kita tidak menyediakan waktu yang tersisa. Tapi kita mengutamakan waktu itu. Nah, inilah pentingnya kita ada pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita perhatikan ayat tadi, ayat 26 ya. Ada kata membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lihat di slide depan ini, membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu, jadi karya doa syafaat Roh atau Roh Kudus dicirikan sebagai yang memberi pertolongan karena dia membantu.
dan menanggung beban dengan atau tanpa mewakili seorang. Jadi maksudnya adalah Roh Kudus yang tidak keneki doa-doa orang atau roh yang memberi pertolongan dan menanggung beban tanpa atau mewakili seorang. Jadi inilah Roh Kudus yang betul-betul menolong di dalam setiap doa kita dan membantu itu roh menolong kita mengalahkan diri kita sebagai menolong yang penuh kuasa terhadap yang lemah dalam membawa beban yang berat. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sampai di sini kita memahami bahwasanya bagaimana Roh Kudus itu menolong karena dia membantu kita dalam kelemahan kita. Sesungguhnya dia sendirilah yang menanggung beban kita. Dia sendirilah yang menjadi penolong kita yang lemah ini, dan dia sendiri yang selalu menopang setiap doa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya ingin memberikan satu pandangan seperti ini. Pada waktu kita berdoa, bukankah sesungguhnya kita sendiri kan hanya memohon, tidak memastikan doa yang kita naikkan itu terjadi. Betul bukan? Kita hanya memohon kepada Tuhan. Bukan kita yang berkuasa atas doa kita. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia bersabda, ketika dia berdoa, maka itulah yang terjadi. Karena dia adalah Tuhan. Sementara kita adalah manusia. Apa yang kita ucapkan hanya sebatas permohonan. Kalau kita sadar di titik itu, artinya adalah pengabulan doa kita. Apa yang kita doakan yang harusnya terjadi, itu sekali lagi sebatas permohonan. Ada nggak orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan ketika dia berdoa dan itu bisa terjadi? Ada. Tapi sekali lagi, bukan kuasa dari orang itu, tetapi atas perkenanan Tuhan dan rencana Tuhan yang diungkapkan bagi dia, bagi orang itu, ketika orang itu berdoa. Nah, saya ingin memberikan satu yang terjadi dalam kita. Sekali lagi, apa yang terjadi dalam kita ini bukan berarti satu hukum yang benar, tetapi setidaknya memperkaya pemikiran kita atau memperkayakan pengetahuan kita akan doa. Yang saya alami ketika saya berdoa, itu selalu ketika saya merasakan tubuh saya itu sampai capek gitu ya, disitulah biasanya doa itu dijawab. Biasanya seperti itu. Maka ketika habis selesai khotbah gitu ya, ini tiap minggu nih ketika selesai khotbah gitu ya, kalau saya pulang tuh mesti capek sekali. Sampai di pastori mesti capek. Kenapa? Ya saya merasakan ada kuasa yang dari saya itu keluar kan dan mempersiapkan rumah. Jadi bukan hanya berkata-kata saja. Dan itu selalu terjadi. Dan ketika saya berkhotbah, apalagi berkhotbah 2-3 kali, saya pernah sampai sehari 3 kali, rasanya lebih capek lagi. Tapi bukan hanya soal fisik yang capek, tapi merasakan kelelahan itu. Karena ada kuasa yang keluar. Dan kita mempersiapkan firman Tuhan, bukan hanya perkataan atau pikiran kita semua yang kita curahkan dalam persiapan ataupun pada waktu berkhotbah. Tetapi ada kuasa daripada Tuhan yang menginggapi daripada firman yang saya sampaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, apa yang terjadi dalam diri saya memperkaya, bukan satu rumus yang harus seperti itu. Tetapi saya sadar, ketika saya berdoa, meskipun orang itu tidak mengerti ya doakan, tapi saya sadar, meskipun biasanya saya berdoa tidak pernah panjang-panjang, singkat-singkat saja. Tapi ketika saya merasakan ada transfer atau ada kuasa yang setelah pulang ke rumah saya capek sekali, biasanya doa itu dijawab. Biasanya. Tapi saya merahasiakan hal itu. Jadi udah biarkan Tuhan bekerja. Toh itu bukan saya seperti itu. Tuhan yang menjawab doanya. Jadi Bapak Ibu sampai tanya, Pak Edi capek enggak? Saya nggak akan jawab juga. Tapi biarlah itu Tuhan yang bekerja atas kita semua begitu ya. Nah, sekali lagi itu pengalaman saya memperkaya
bukan menjadi rumus yang benar, tetapi memperkaya khasanah pemikiran kita. Nah, kenapa kita membutuhkan pertolongan roh dalam doa? Ada banyak hal di sana. Saya mencatat di sini ada imajinasi berkeliaran, maksudnya seperti ini. Ketika kita berdoa, bisa saja kita ada banyak pikiran-pikiran yang berkeliaran ketika kita berdoa. Kita betul-betul kita berdoa, mengucapkan doa, kita dikasih pokok doa, tapi bisa saja kan kita imajinasi berkeliaran itu. Makanya kita perlu pertolongan roh dalam doa. Imajinasi itu bisa banyak ya, bisa baik, bisa yang menjadi beban kita atau apapun, tapi ketika imajinasi kita berkeliaran, kita perlu pertolongan roh dalam doa. Ketika kita punya kelemahan iman, tidak semua kita selalu tangguh di dalam doa-doa kita. Ada kalanya kita mengalami kelemahan iman dan juga kelemahan dalam memohon. Maksudnya seperti ini, Tuhan, saya sudah berkali-kali berdoa tapi kok Tuhan tidak menjawab, hanya capek gitu kan. Makanya inilah kita, dalam hal ini kita perlu pertolongan dalam doa atau ketumpulan roh. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama dan perlu kita perhatikan supaya kita tidak keliru gitu ya. Karena hati-hati dengan orang-orang yang memanipulasi roh. Di awal saya sampaikan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan inilah di zaman-zaman ini setelah Pentakosta itu, ada banyak orang, bukan sedikit, banyak orang yang memanipulasi roh. Seolah ketika dia berdoa, seolah ketika dia menyampaikan sesuatu, berasal daripada roh. Dan ini perlu kita cermati di dalam perjalanan iman kita. Kalau kita tanggap, kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya percaya kita semakin diberi kepekaan untuk memahami hal ini. Dan sekali lagi, ketumpulan roh itu maka membuktikan kita perlu pertolongan roh dalam doa. Ini sebenarnya hal yang fatal gitu ya. Karena kalau kita ketumpulan roh itu, kita bisa dialihkan hidup kita. Pada waktu saya muda, saya senang ya datang KKR kemana gitu ya. Tapi nggak sering-sering juga, tapi saya senang menikmati itu. Dan ada perbedaan besar menurut saya bagaimana KKR itu terjadi secara murni atau ada udang di balik batu. Ketika ada KKR, biasanya orang-orang dari luar negeri gitu ya, rasanya dia lebih murni karena dia tidak punya misi di kota tempat kita tinggal. Tetapi orang-orang yang ada di Indonesia ini terkadang dia mengadakan KKR dengan melibatkan banyak gereja. Akhirnya udang di balik batu adalah dia ingin mendirikan gereja pakai labelnya dia sendiri. Nah, ini kita perlu cermati. Ya, di luar khotbahnya baik atau tidak baik itu yang saya cermati. Tetapi di lain itu juga saya mencermati ketika ada KKR seperti itu. Para hamba Tuhan yang betul-betul tunduk pada firman Tuhan. Terasa sekali dia meletakkan kuasanya kepada Tuhan. Bukan memfokuskan kepada diri dari pengkhotbah itu yang menyampaikan KKR. Tetapi orang-orang yang mungkin bahasanya kurang takut akan Tuhan. Lebih fokuskan pada dirinya sendiri. Orang-orang lebih tertarik melihat dia daripada firman itu sendiri. Nah, disitulah saya memperhatikan bagian-bagian itu. Maka ketika firman sampaikan, bukan untuk membuat orang fokus pada pemberita itu, tetapi yang mengizinkan pemberita firman itu menyampaikan firman. Jadi ketika firman disampaikan, bila orang-orang itu fokus kepada sumber daripada firman itu, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita sampaikan. Begitu juga di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itulah ketumpulan roh. Supaya orang-orang fokus pada kita, tidak. Tapi bila itu fokus kepada Tuhan. Meskipun tidak diakui bagi para hamba Tuhan termasuk saya, jemaat-jemaat juga
ada fokus sedikit pada saya, tetapi biarlah saya menyadarkan kembali fokusnya pada Tuhan, bukan kepada saya. Boleh nggak yang saya berdoa? Iya, itu perkataan yang saya ucapkan, tetapi jangan berfokus kepada saya, karena saya adalah orang berdosa bagaimanapun juga. Tapi biarlah Bapak, Ibu, saudara-saudari semua tetap berfokus pada Tuhan. Nah, bukan pertolongan roh dalam doa, terlalu sedikit belas kasihan terhadap kesengsaraan orang lain. Ini juga jadi catatan kita ketika kita berdoa, Tuhan kasihanilah bla bla bla. Tetapi kita cuma berdoa saja. Kita tidak ada action apapun. Artinya itu kita butuh pertolongan roh dalam doa. Atau kita bersungut-sungut, sudah jelas kalau bersungut-sungut ya kita perlu pertolongan roh dalam doa. Atau kita tidak percaya, ada ketidakpercayaan dalam doa kita. Tuhan sembuhkan, sementara kita sadar tidak mungkin sembuh itu. Bagaimana doa itu jalan? Maka kita perlu pertolongan roh dalam doa. Bukan soal menyembuhkan, tapi bagaimana kita berdoanya. Atau perasaan yang dingin, yang aduh udah pokoknya berdoa ya udah gitu aja. Atau terlalu memikirkan urusan diri sendiri, melebihi daripada doa. Ya, kita perlu pertolongan roh dalam doa. Dan yang lain kelesuan dalam menunggu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita butuh pertolongan roh dalam doa. Nah, bagaimana pertolongan roh dalam doa itu? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, pertolongan roh dalam materi atau isi dari doa-doa kita. Perhatikan dari materi atau isi. Roma 8 ayat 26b mengatakan seperti ini. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Aneh ya, kalau firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kita tidak boleh mengatakan ini aneh. Meskipun dalam pikiran kita aneh. Karena apa? Karena yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan ini. Rasul Paulus yang mengatakan, jadi kalau Paulus mengatakan, ya inilah satu kebenaran dari firman Tuhan. Tidak bisa kita sanggah. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Loh, berdoa kok enggak tahu gitu kan aneh gitu ya. Nah, sekali lagi saya hubungkan ini dengan materi dan isi. Yang pertama, mencakup kata-kata yang seharusnya kita gunakan gitu ya. Kadang kita merasa, aduh, bagaimana ya harus berdoa tentang materi atau isi pada doa. Kita bisa kebingungan. Di saat itulah kita butuh pertolongan roh. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa dicatat boleh nggak? Boleh saja buat saya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi mari kita belajar. Ketika kita sadar kita mencatat doa kita. Kita butuh pertolongan roh bukan? Betul. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika kita diminta mendadak berdoa. Kita kan tidak mungkin mencatat dalam doa kita. Disitulah lebih lagi kita membutuhkan pertolongan roh dalam doa. Kenapa sih orang ditunjuk, ayo kamu berdoa? Saya nggak mau. Karena bingung kata-katanya gitu kan. Tapi kita sadar kan seperti itu. Kita perlu pertolongan roh dalam materi atau isi dalam doa-doa kita. Semakin kita banyak berdoa, saya percaya Tuhan memperkaya materi atau isi doa-doa kita. Permohonan yang kedua, permohonan yang seharusnya dipanjatkan itu seharusnya bagaimana gitu. Kadang kita bingung juga itu. Jadi menghadapi situasi-situasi yang reguler gitu aja, kadang kita bingung, nih harusnya doanya apa nih? Karena kemarin sudah berdoa seperti ini, ya doakan aja nggak apa-apa. Tapi kadang kita bingung, harusnya apa lagi ya? Apalagi menghadapi kasus-kasus yang khusus, yang spesial. Seharusnya berdoa bagaimana? Disinilah kita perlu pertolongan roh dalam materi dan isi. Kemudian pikiran-pikiran yang seharusnya kita pikirkan. Jadi materi termasuk pikiran itu bagaimana? Kita berdoa. Sekali lagi kita perlu pertolongan roh. Nah, kenapa seperti itu Bapak sekalian? Kondisi manusiawi kita cenderung meminta batu, bukan roti. Itu disampaikan dalam Injil ya. Dan Tuhan yang mengatakan begitu. Kecenderungan kita minta kalajengking, bukan ikan. Jadi memohon apa yang buruk dan menentang apa yang baik. Itulah kecenderungan doa kita.
Tapi tiga lagi kecenderungan tidak kita semua berdoa seperti itu. Kecenderungan seperti itu. Mungkin saja berdoa berlawanan dengan kemurahan Allah. Bisa. Tidak bisa. Seharusnya Allah tuh betul-betul punya kemurahan hati. Tapi bisa saja kita melawan atau berlawanan arah dengan kemurahan hati Allah. Memohon apa yang dapat melukai kita. Ya secara spesifik saya nggak tahu, tapi bisa saja itu melukai kita. Misalnya ya saya katakan, ini kan saya nggak tahu secara spesifiknya, misalnya Tuhan berikan saya mobil supaya nanti setelah saya dapat mobil saya bisa menjemput teman-teman saya untuk ke gereja. Belum tentu dengan mendapat mobil itu kita semuanya berjalan lancar. Bisa saja itu juga melukai kita juga. Karena nggak gampang jemput orang, itu nggak gampang gitu ya. Urusan dengan orang itu urusan paling sulit. Dengan kita ada mau disediakan mobil Tuhan, ini malah jadinya kita malah berantem sama temanku. Oh kamu jemput nggak tepat waktu, kamu alasan gini, kita capek. Belum mobilnya kalau kotor segala macam. Nah, bisa aja bukan. Tapi ada satu contoh kecil aja. Tepatnya ya kita Tuhan yang mengerti kalau kita minta dapat melukai kita. Dan memohon apa yang akan menumbuhkan keinginan dosa kita. Wah, ini juga berbahaya. Maka kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kemudian tidak berdoa bagi apa yang seharusnya kita doakan. Bisa itu terjadi. Lupa dengan apa yang seharusnya kita doakan. Bisa juga. Tidak berdoa sesuai kehendak Allah. Sekali lagi, Bapak sekali ini poin-poin yang bisa terus kita kembangkan gitu. Tapi saya ingin mengatakan kita semua, kecenderungan kita untuk minta batu bukan roti, kecenderungan minta kalah jengking bukan ikan, itu menyadarkan kita bahwa kita betul-betul perlu pertolongan Roh Kudus di dalam materi atau isi dalam doa-doa kita. Dan yang kedua, pertolongan Roh dalam sikap. Wah, kok sikap disebut ya? Sikap dalam doa-doa kita, ya. Doa itu sebenarnya menuntut sikap hati yang benar kepada Allah. Jadi sikap hati, kalau saya boleh mengatakan di dalam bahasa sederhana itu etika. Ketika kita ini kan memohon, Tuhan itu yang punya doa dan yang menjawab doa. Kalau kita memohon dengan sikap yang tidak tepat, peluang untuk doa itu dijawab ya semakin kecil atau bahkan tidak ada. Misalnya simpel aja, rasa hormat dan takut akan Tuhan, saya mau seperti ini, sediakan Tuhan. Ya, kita sebagai manusia aja, kalau kita mau menjawab doa seperti itu, apa yang kita mau jawab? Oh ya, nggak mungkin kita jawab lah, karena nggak ada rasa hormat dan takut Allah, itu nggak ada. Lagi Tuhan harus sediakan seperti ini. Saya berdoa pada Tuhan harus sediakan seperti ini. Ini antara sikap dan juga apa yang dimohonkan itu berbeda jauh. Meskipun doanya benar, tetapi sikap yang salah itu membuat ya kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk memperbaiki sikap kita tentang rasa hormat dan juga takut Allah. Kita harus bersungguh-sungguh, bukan dingin. Apalagi suam itu semakin dibenci oleh Yohanes gitu ya. Dalam kitab Wahyu ya, surat Wahyu. Lesu jika doa belum atau tidak jawab. Ini perlu kita pertolongan Roh Kudus di dalam sikap hati kita. Nggak dijawab, ya berdoanya istilahnya bahasa Inggrisnya itu aras-arasan gitu ya. Maka kita, sudah seperti itu aja. Atau kita tidak fokus, hati yang mengembara tadi, yang berimajinasi kemana-mana gitu. Dan juga kekhawatiran. Bisa loh Bapak sekalian, jangan pernah beranggapan ketika berdoa kita nggak khawatir, kita harus khawatir tidak. Ketika berdoa sekalipun kita bisa khawatir, karena khawatir hal yang normal yang ada di setiap kita, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita lebih daripada iman kita. Maka inilah kita perlu sekali, kalau berdoa kita sudah khawatir lebih dahulu, apalagi mengkhawatirkan Tuhan, perlu dibereskan. Kita perlu pertolongan Roh dalam sikap dari doa-doa kita. Dan yang ketiga dan terakhir, yaitu pertolongan Roh dalam memahami dari doa-doa kita. Roma 8 ayat 26c, saya memberikan itu 3 bagian ya.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami hal ini ya. Jadi ini yang keluhan-keluhan tidak terucapkan adalah kita, bukan rohnya, tetapi roh itu berdoa kepada Allah. Misalnya seperti itu. Jadi siapa yang keluhan-keluhan tidak terucapkan bukan roh, tetapi kita, manusianya yang kita berdoa ini. Ada bagian-bagian yang kita sulit untuk mengucapkan dan kita tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Tapi roh itu menolong kita memahami doa-doa kita. Meskipun kita tidak mengucapkannya, karena kadang kita bingung, kadang kita dalam keadaan yang senang sekalipun, kita kadang sulit mengucapkannya, kegembiraan kita, kesukaan kita, suasana kita yang riang itu kadang kita juga suka. Juga hal yang sulit pada kita, kadang kita suka. Tetapi sekali lagi Tuhan memahami lebih lagi tentang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Roh Kudus mengerti. Dan dia sendiri berdoa untuk kita pada Allah. Disinilah kita sadar bahwasanya perlu pertolongan roh dalam memahami dari doa-doa kita. Kenapa kita bisa keluhan-keluhan tak terucapkan? Sekali lagi, karena kita adalah manusia yang berdoa di dalam keberdosaan. Manusia yang berdoa dalam keberdosaan. Ingat, kita ini adalah daging. Tetap aja daging, kita belum roh sempurna. Nanti setelah kita bersama dengan Tuhan, yang ada semuanya adalah roh, itulah yang disampaikan oleh firman. Kita sudah lepas daripada daging kita, maka kita bisa berdoa dengan sempurna karena kita sudah roh. Tapi sepanjang kita masih daging, kita masih bisa salah, masih bisa keliru, masih bisa tidak tepat dalam doa. Tetapi sekali lagi dalam hal ini, tidak tepat itu karena kita tidak bisa mengucapkan keluhan-keluhan yang tepat pada Tuhan. Tapi kita bersyukur, roh itu memahami doa-doa kita. Saya menutup dengan satu hal yang disampaikan oleh Robert Trell, gitu ya. Robert Trell. Satu kalimat yang menurut saya bagus ini. Perhatikan slide ini. Suara roh adalah hal terbaik dalam doa kita. Suara roh adalah hal terbaik dalam doa kita. Robert Trell mengatakan ini satu hal yang dia juga mengalaminya. Di dalam pergumulan doa dia kepada Tuhan, bahwasannya suara roh itu yang terbaik dalam doa kita. Dia bisa mengatakan dengan suaranya sendiri, dengan kalimat-kalimatnya sendiri. Tapi Robert Trell mengingatkan kita dan dalam pengalamannya bahwa suara roh itu terbaik dalam doa kita. Nah, bagaimana di dalam doa kita bisa menyampaikan suara roh? Sekali lagi ini berbeda dengan bahasa roh. Suara roh adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk berdoa. Di dalam pertolongannya, itulah hal terbaik dalam doa kita. Panjang kita melekat dan tinggal di dalam Roh Kudus, kita yakini apa yang kita doakan, itulah suara roh, bukan kehendak kita, pemikiran kita. Karena itu bisa keliru, meleset atau salah. Tapi sepanjang suara roh, itulah terbaik dalam doa kita. Kiranya kita semua diberkati dengan perenungan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman. Dan kami semakin sadar bahwasanya ketika kami berdoa, bukan sebuah aktivitas yang terus terulang-ulang. Berkali-kali kami berdoa, hanya itu saja. Tapi kami diingatkan saat ini, bahwa sejujurnya kami tidak mampu untuk berdoa. Kami perlu pertolongan roh untuk berdoa, agar kami tidak terjebak di dalam rutinitas,
ataupun hal yang melemahkan kami, ataupun yang lainnya. Ingatkan kami, sadarkan kami. Ada Roh Kudus yang tinggal bagi setiap kami. Roh Kudus yang berkuasa, yang punya kuasa yang tidak terbatas itu, tinggal bagi setiap kami. Ajar kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus yang tinggal bagi setiap kami. Kami berdoa dengan baik, berdoa dengan benar, dan mempunyai kepekaan di dalam doa-doa kami. Berkati setiap kami. Yang firman ini menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Rini. Silakan Bu Rini. Terima kasih Pak Edi, firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh lebih mengerti bagaimana kita berdoa dari sikap dan cara kita berdoa dengan yang benar. Sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Bisa ditampilkan lebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang belum saya kirim dan belum ada tertera di nama doa-doa ini, bisa mengambil salah satu doa dari yang ditampilkan ini. Terima kasih. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan menaikkan pujian. Dia mengerti, 2 kali kita akan naikkan, lalu langsung masuk ke dalam doa. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat, waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah
selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. 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 Mari kita berdoa. Akan ditutup dengan Ibu Rita. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GKMI Pengharapan untuk kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Kami boleh semakin rindu mengasihi Tuhan dalam melakukan segala yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima